Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Dikatakan di sana, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala Roh Kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara rohani semua orang, bahkan secara jasmani, semua orang menghendaki sehat secara jasmani dan rohani. Inilah idaman semua orang. Nah, orang yang sehat rohani dari kata lain adalah orang yang waras, bisa berpikir dengan baik, menggunakan rasio akal pikirannya dengan baik. Jadi yang dimaksud seseorang yang memiliki kesehatan fisik yang bagus dapat melakukan aktivitas fisik yang baik dan tubuh dapat melawan penyakit yang menyerang imun. Inilah yang dinamakan dengan kesehatan rohani dan jasmani. Nah, kesehatan rohani yaitu segala hal yang melibatkan sikap, pikiran, keyakinan pribadi dalam kelangsungan hidup. Nah, kesehatan rohani ini berhubungan dengan cara seseorang menghadapi stres dan tantangan untuk dapat hidup dengan harmonis, dengan asupan dan energi yang cukup dan stamina yang optimal, tingkat produktivitas dan pengendalian emosi yang baik, dapat berpikir jernih sehingga dapat menghadapi situasi yang sedih, kecewa, dan marah. Dan kita dapat mencari Tuhan saat berada dalam kesulitan untuk berbagai keluh kesah, sehingga perasaan tidak perlu dipendam yang bisa berkembang menjadi depresi. Nah, ketika senang dan bahagia, sikap ini akan selalu berpikir positif. Tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang bekerja untuk meredakan stres dan perasaan gelisah. Cara untuk meningkatkan kesehatan jasmani dapat dengan olahraga, pola makan yang sehat, tidur cukup, konsumsi banyak air, dan menghindari rokok dan alkohol. Dan kita akan sehat secara jasmani dan rohani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema yaitu perlunya pengendalian emosi sehingga dapat berpikir dengan baik. Perlunya pengendalian emosi sehingga berpikir dengan baik. Di sini Paulus dalam Efesus 3 ayat 14 dan
21 ini, Paulus merasakan syukur yang besar. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan menunjukkan rasa syukur yang sangat besar ini akan membuat pikiran yang sehat di dalam diri orang percaya. Sebab dia bisa melihat segala sesuatu dengan positif. Bahkan dalam kesederhanaan, contohnya bisa melihat keindahan alam dan menghirup udara segar. Itu sudah cukup untuk dapat bersyukur. Dan ini sangat berpengaruh kepada kesehatan jasmani dan rohani. Nah, dari segi rohani, bersyukur kepada Tuhan masih diizinkan sampai hari ini untuk dapat menghirup udara segar. Nah, ini menunjukkan kebutuhan kita secara rohani, di mana kita tidak membeli udara yang segar itu. Dan semua itu kita dapatkan dengan gratis. Kita dapatkan oleh karena kasih anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kedua, di sini kita melihat bahwa Paulus sangat bersyukur kepada Allah. Sebab Allah mengaruniakan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Paulus berdoa agar kekayaan dan kemuliaan Allah menguatkan dan meneguhkan di dalam batin orang percaya. Agar orang percaya dapat memahami betapa panjang dan lebarnya dan tingginya kasih Kristus kepada orang percaya itu. Bahkan melampaui segala pengetahuan. Dan Paulus berdoa agar orang percaya dapat memahami kasih Allah itu di dalam pengetahuan, di dalam doa, atau di dalam pikiran orang percaya yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya itu. Sehingga boleh terus bekerja dengan baik di dalam jemaat, di dalam Yesus Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Sehingga pergumulan apapun yang datang kepada orang percaya dapat dilalui dengan ucapan syukur karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya itu. Pergumulan boleh silih berganti datang, tetapi oleh karena pertolongan Kristus, kita dapat mengelola pergumulan itu dengan baik, sehingga kita tetap sehat secara jasmani dan rohani. Pastikan kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam diri orang percaya, di dalam dirimu, sehingga engkau tetap kokoh dan kuat ketika menghadapi masalah, dan rohanimu tetap sehat dan tidak terguncang ketika pencobaan apapun yang kamu hadapi. Pastikan bahwa Tuhan selalu menjagamu dan menyatakan bahwa pencobaan itu tidak lebih besar dari kasih Kristus yang memimpin hidupmu. Sehingga pencobaan apapun, pergumulan apapun tidak merusak jasmani dan rohanimu. Sehingga engkau tetap kokoh, dapat berdiri dengan baik, dapat mengelola emosi, sehingga jasmani dan rohanimu tetap sehat. Kelola itu dengan baik sehingga kau tidak stres, tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Kelola itu dengan baik. Masalah, pencobaan apapun, stres apapun, kelola dengan baik. Berdoa sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan sehingga pencobaan-pencobaan itu boleh engkau lalui bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.